Siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, ada kawan yang tidak hadir hari ini, Nak? Nihil, Bu. Nih, alhamdulillah ya. Jonathan, silakan dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku. Kita raya. Makasih ya, Jo. Masih ada yang ingat materi apakah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Masih, Bu. Tentang apakah itu? Saya Bu, Ya, silakan Pak I. materi kita minggu lalu itu tentang alat-alat peredaran darah. Ya, benar sekali ya. Yang dikatakan oleh Pak I, materi kita minggu lalu adalah tentang alat-alat peredaran darah. Nah, sekarang siapa yang masih ingat mengenai penjelasan tentang alat-alat peredaran darah? Saya Bu, Oke, silakan Hadi. kalau yang saya ingat sih Bu, alat-alat peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung itu tugasnya adalah untuk memompa darah seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, atau serambi kanan dan serambi kiri. Terus ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, atau bilik kanan dan bilik kiri. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu tugasnya adalah mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantung yang memompa darah, pembuluh darah yang mengantarkan darah. Pembuluh darah terbagi atas 2, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri yang tugasnya adalah memompa darah dari mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik yang tugasnya adalah membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Terima kasih. Oke, super sekali, subhanallah. Tepuk tangan untuk Hadi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang alat-alat peredaran darah. Maka hari ini materi kita adalah mekanisme peredaran darah. Nah, kompetensi dasar yang akan diambil pada materi ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah manusia. Yang kedua, diharapkan kalian dapat membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai mekanisme peredaran darah, Ibu ingin kalian menyaksikan sebuah video yang sudah Ibu sediakan. Namun sambil menyaksikan video, Ibu minta kalian catat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang timbul di pikiran kalian ketika melihat video ini. Bisa? Kita mulai ya. Berikut beberapa organ tubuh yang terdampak akibat buruknya sirkulasi darah. 1. Jantung. Sirkulasi darah yang terhambat ke daerah jantung bisa menyebabkan serangan jantung dan matinya otot-otot jantung karena tak mendapat suplai darah dan oksigen.
Masalah ini bisa terjadi ketika ada plak di pembuluh darah yang menyumbat aliran darah. 2. Otak. Masalah yang sama seperti jantung apabila sumbatan terjadi di daerah otak. Ketika aliran darah ke otak dibatasi, seseorang bisa mengalami sakit kepala, pusing, kelelahan, hingga penurunan memori. 3. Kaki. Kaki juga sering menjadi tempat munculnya gangguan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang tidak lancar di daerah kaki bisa menyebabkan kram, mati rasa, bahkan varises. Peregangan pada kaki secara teratur sangat penting agar tidak kaku. 4. Ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan racun. Apabila oksigen dan nutrisi tidak dapat menuju ginjal akibat buruknya sirkulasi darah, fungsi ginjal pun akan terganggu. Efek yang akan terasa adalah kaki dan tangan bengkak, serta kelelahan. 5. Hati. Seperti halnya ginjal, hati juga menjalankan fungsi penting dalam tubuh untuk membersihkan darah hingga memproduksi empedu untuk membantu sistem pencernaan. Sirkulasi darah yang buruk di daerah hati dapat mengubah warna kulit kekuningan hingga penurunan berat badan secara tiba-tiba. Agar sirkulasi darah selalu lancar, konsumsilah makanan yang sehat. Selain itu, olahraga teratur juga sangat penting untuk melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Kita sudah sama-sama menyaksikan video tadi. Sekarang Ibu minta salah seorang dari anak Ibu untuk menjelaskan tentang apa video yang ditayangkan tadi. Siapa kira-kira? Ibu. Elsa, silakan. Jadi Bu, video tadi menjelaskan tentang organ-organ tubuh yang terganggu jika sirkulasi darah tidak lancar. Benar yang disampaikan oleh Elsa tadi ya? Benar, Bu. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian ketika menyaksikan video tadi. Nah, sekarang siapa yang mau menuliskan satu saja pertanyaan yang sudah dibuat di buku catatannya? Ayo, siapa yang mau? Oke, silakan Yolanda. Adit, Ibu rasa cukup 3 saja pertanyaan mewakili kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan ini, APD yang sudah Ibu siapkan terlebih dahulu. Karena nanti setelah menyelesaikan LKPD itu kalian akan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD kepada kalian, Ibu mau membagi kalian dalam 5 kelompok. Oke, sebelum Ibu bagi kalian dalam 5 kelompok, maka Ibu minta terlebih dahulu susun kursinya menjadi 5 kelompok. Mulai dari sekarang. Oke, kita sudah membagi tempat duduknya menjadi 5 kelompok. Sekarang kita akan mencari anggota kelompok dari kelompok yang sudah kita bagi. Nah, tata caranya adalah nanti Ibu akan membagikan setiap kalian satu kertas kejutan ini, di mana di dalam kertas ini tertulis nama kelompok yang akan menjadi kelompok kalian. Oke, satu kelompok itu berisi 4 anggota. Berarti setiap 4 orang siswa akan mendapat nama kelompok yang sama. Maka setiap siswa yang mendapat nama kelompok yang sama, silakan duduk di kelompok yang sudah disediakan. Paham? Paham. Jangan dibuka dulu ya. Oke, Bu. Yang mana sudah?
Belum boleh dibuka. Tunggu instruksi. Sudah dapat semua? Sekarang silahkan dibuka kertas kejutan masing-masing. Oke, semua sudah mengetahui kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang silakan duduk di kelompok. Oke, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Oke, waktunya hanya 20 menit. Bisa? Bisa, Bu. Enam dulu, aorta. Di sini di ventricle kiri, ventricle kiri. Tengah ya ada. Itu Pertanyaannya, jelaskan mengapa peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Nih, aku luar ya. Menurutku gini, peredaran darah manusia itu kan ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Masuk aku juga sih, tapi kalau itu kalau disebut peredaran darah ganda itu karena darah itu harus diganti yang double gitu. Juga dari pilihan buat apa sudah kalau di luar Setuju, aku setuju. Jawab. jawabannya soal tadi ya. Dan itu kan ada salah satu juga. Jadi gimana gitu aja?
Jadi ada dua besar sama yang kecil. Oke, karena itu waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kita akan membahas satu persatu soal yang ada di LKPD. Untuk soal nomor 1, kelompok mana duluan yang mau menjawab? Saya bu. Langsung bu. Aduh, jangan aku Novian aja dulu ya. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana, perwakilan dari kelompok D akan menjawab soal nomor 1. Yang pertanyaannya, perhatikan bagan peredaran darah. Teruslah keterangan dari nomor-nomor yang tertera pada bagan peredaran darah manusia di atas. Jawabannya, yang bagian pertama itu adalah atrium kanan, yang kedua itu atrium kiri, yang ketiga ventrikel kanan, yang keempat ventrikel kiri, yang kelima vena cava inferior, yang keenam arteri, yang ketujuh kapiler perut dan kaki, yang kedelapan paru-paru, yang kesembilan kapiler kepala dan lengan, yang ke-10 arteri pulmonalis, yang ke-11 vena pulmonalis, dan yang terakhir yang ke-12 aorta. Terima kasih. Terima kasih Noviana. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Pas ya. Oke, untuk soal nomor 4, kelompok mana yang mau menjawab? Saya bu. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok E akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, jelaskan mengapa peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Menurut pendapat kelompok kami, Bu, mengapa disebut ganda? Karena peredaran darah manusia ini terdiri dari peredaran darah besar dan ada juga peredaran darah kecil. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini tadi jawaban dari kelompok E. Kelompok yang lain ada yang ingin mengomentari atau memberi tanggapan? Silakan Nina dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Fadilawati dari kelompok A ingin menanggapi pernyataan dari kelompok E. Menurut kelompok kami, peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda itu karena sekali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Terima kasih. Nah, kalau menurut kelompok E, kelompok Naswa tadi mengatakan bahwa manusia memiliki sistem peredaran darah ganda karena terdiri dari 2 jenis peredaran darah. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Nah, pendapat kelompok Naswa itu sesuai dengan buku paket kita penerbit Intan Pariwara. Berarti benar dong? Sementara untuk pendapat kelompok A itu mengatakan bahwa dikatakan manusia memiliki peredaran darah ganda karena sekali beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, pendapat kelompok A ini juga benar menurut buku penerbit Bumi Aksara. Lalu kesimpulannya apa? Sama saja. Jadi sebenarnya kedua-duanya benar, hanya redaksi kalimatnya saja yang berbeda. Apa buktinya? Yuk perhatikan ke depan. Tadi menurut kelompok Naswa, manusia memiliki peredaran darah ganda karena peredaran darahnya ada yang peredaran darah besar dan ada yang peredaran darah Kecil. Oke, mari kita lihat mekanisme peredaran darah besar. Darah dari jantung pada mekanisme peredaran darah besar itu mengalir kemana? Ke seluruh tubuh. Selanjutnya kemana? Kembali lagi ke jantung. Oke, sementara peredaran darah kecil, darah dari jantung menuju kemana? Paru. Dari paru-paru darah itu menuju kemana lagi? Kembali ke jantung. Oke, baru darah yang dari paru-paru itu menuju ke jantung.
selanjutnya kembali lagi ke seluruh Tubuh. Apa kesimpulannya? Nih, kita lihat. Berarti sekali beredar, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Terbukti kan kalau dua pendapat tadi itu sama-sama benar. Hanya redaksi kalimatnya saja yang Berbeda. Jelas? Jelas. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silahkan Lindu. Apa yang mau ditanyakan? Bu, kan sistem peredaran darah manusia itu kan sistem peredaran darah ganda. Ya. Tentu kalau ada yang ganda, tentunya ada yang tunggal. Oke. Contoh makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tunggal itu apa, Bu? Oh, bagus sekali pertanyaan. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, tepat sekali dikatakan oleh Lindu ya. Kalau ada peredaran darah ganda, berarti ada peredaran darah tunggal. Kebetulan manusia memiliki sistem peredaran darah ganda. Lalu, apa contoh makhluk hidup yang memiliki peredaran darah tunggal? Nah, salah satunya adalah ikan. Ikan itu darah yang mengalir dari jantung langsung mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, tidak melewati paru-paru. Berarti hanya sekali beredar, sekali melewati jantung. Makanya dikatakan peredaran darah tunggal. Untuk contoh makhluk hidup yang lain nanti silahkan searching sendiri di internet. Bagaimana Lindu? Oke. Ada lagi pertanyaan, Nak? Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Nah, kita sudah selesai membahas tentang lembar kerja peserta didik. Nah, seharusnya setelah kita menyelesaikan lembar kerja peserta didik tadi, pertanyaan-pertanyaan yang di depan ini, terutama nomor 1 dan 2 itu harusnya sudah terjawab. Benar, sudah terjawab? Sudah. Yakin? Yakin. Nah, sementara untuk pertanyaan yang nomor 3, ini akan kita temukan jawabannya di materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, kalau begitu untuk menguji pemahamanmu mengenai materi kita hari ini, waktunya kita kuis. Oke, sebelum Ibu bacakan soal kuisnya, ditutup semua bukunya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Disimak baik-baik, waktunya cuma 5 menit. Oke? 5 menit. Jelaskan menurut pendapatmu bagaimana cara oksigen dari paru-paru bisa sampai ke seluruh tubuh dan bagaimana cara karbon dioksida hasil metabolisme tubuh bisa dikeluarkan melalui paru-paru. Oke, jawab menurut pendapat sendiri, tidak ada yang boleh melihat jawaban temannya. Oke, anak-anak ibu sudah mengumpul semua lembar jawabannya? Sudah. Alhamdulillah, kalau begitu demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi